Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tadi pengajian kita ini kita awali dengan membaca qasidah burdah. Mudah-mudahan duduknya kita, niat iktikaf kita akan dihitung, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuah pahala, mendapat ridha Allah. Harapan kita yang pertama, mudah-mudahan keluar dari majlis taklim musalla al-mu'awwid ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والفريقين من هرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا فلا أحد أبر بقول لا منه ولا نأمي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع hamdan lillah wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-fa'tu ghadabakum bila ilaha illallah wa anslabtu ridakum bila ilaha illallah wastu hawaiji
sadaqa Rasulullah sallallahu wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para orang tua, para bini sepuh, jamaah musholla Al-Muhyiddin yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadiri musholla yang kita cinta ini, kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Marilah yang paling pertama kita kembali mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada ba'da maghrib ini Allah begitu sangat sayang sama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, masih menganugerahkan kepada kita rahmat-rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Saat ini atau malam hari ini, nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yang dua nikmat ini akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam, yang alhamdulillah kesemua nikmat-nikmat Allah baik sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat iman dan Islam dapat kita gunakan, kita manfaatkan, kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang sedang kita perbuat ini, dan ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik dalam hati, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada idola kita, panutan kita, imamul ummah wajul karamah, imamid dunya wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menghidupkan dan menggali sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah yang kita hidupkan di mushola ini adalah duduk taklim pengajian dan duduk silaturahim. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berangkat di rumah dengan niat itu, niat duduk taklim pengajian dan niat silaturahim, kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW, akan diakui sebagai umatnya, dan akan mendapatkan syafaat ujma ya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mengkaji kitab ini, mohon kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah dan karamah Fatihah, kajian malam hari ini tentang renungan tahun baru 2023 mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin shariyah ma'assalamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maksud bil qabul bila hadrat Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan almarhum al-maghfurlah Mama Jan Mastura bi Mama Amsar usurihi wa purihi, khususan ala Habib Syekh Salim al-Das usurihi wa purihi, khususan ala Habib Salih bin Musin al-Habib Salih Tanggul usurihi wa purihi, khususan ala Habib Abdurrahman bin Ahmad Sugab usurihi wa purihi, khususan ala Habib Hamid bin Awi bin Huda al-Das usurihi wa furusan al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Syekh bin Haji Syi'an. Allahumma taqabbal sana wa taqabbal sami rahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan awal di bulan Januari di tahun baru ini, tahun 2023, di hari malam Selasa pertama ini, materi yang saya sampaikan adalah tentang waktu. Renungan tentang tahun baru 2023. Sebagai dasar ungkapan dari pengajian ini adalah yang pertama, saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW tentang 5 hal yang harus kita gunakan sebelum datang 5 hal. Qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, Iktanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah, gunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Di sini ada yang masih muda? Ada ya? Iya, masih muda. Dalam ilmu psikologi, umur muda itu umur 17 tahun sampai umur 40 tahun. Itu muda tuh. Masih energik, masih produktif dan masih semangat. Di situ umur 17 sampai umur 40 tahun. Nah, kalau sudah 40 tahun, bahkan 50, 60 sampai 70 itu sudah masuk kategori tua. Jadi kita pernah dulu muda, pernah ngalamin usia 17 tahun, pernah jadi ABG. ABG apa? ABG itu pernah, pokoknya pernah remaja. Kita kadang-kadang pengen ngulang masa-masa itu, tapi udah nggak bisa. Udah nggak bisa, sebab detik itu berjalan. Habis detik, tik, jadi menit. Habis menit, 1 menit, 2 menit, jadi jam. Udah 1 jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai 24 jam. Hitungnya namanya sehari. Kelewat sehari, 1 hari, 2 hari, sampai 7 hari, seminggu. Habis seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan. Sebulan, kemudian setahun. Nah, tahun berganti tahun, tahu-tahu nggak kerasa kita udah di tahun 2023. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kita nih bersyukur kepada Allah masih dipanjangkan umur kita. Cuma hakikat umur panjang itu sebenarnya fata morgana. Hakikat umur kita bukan bertambah tapi berkurang. Contohnya kita dulu pernah muda, sekarang udah pada tua. Nah, ini kata Nabi, gunakan masa muda sebelum datang tua. Udah kelewat. Ini ceramahnya seharusnya ngajinya nih buat anak muda ini. Masih muda, saya ngomong begini, gunakan masa muda sebelum masa tua. Enak tuh ngomongnya. Sekarang udah zaman udah pada tua semuanya. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Kita ingat dulu masa muda. Ya Allah, luar biasa, masih gagah. Penyakit belum ada. Gigi masih lengkap, mata masih terang, otot masih kuat, kulit masih kencang. Lah sekarang rambut udah pada putih, kulit udah keriput, mata udah mulai udah pada pulang pada sakit. Ini pernah kejadian nih. Itu ceritanya ada ahli ibadah. Itu berteman dengan malaikat Ijroil. Wah, temannya malaikat Ijroil, gak tanggung-tanggung. Nah, sebelum berpisah nih, malaikat Ijroil itu karena udah berteman nih sama ahli ibadah, ngomong nih,
Nanti pokoknya kalau saya kemari mau nyebut nyawa kamu, saya akan kirim SMS, kirim WA. Wah seneng banget nih ahli ibadah. Pokoknya nanti kalau saya mau kemari mau nyebut nyawa, dikirim apa? SMS, siap-siap. Enak ya? Wah kalau kita mah punya teman malaikat Ijrail enak nih. Pokoknya kalau kita mau mati besok, udah tobat aja dah. Tobat besok kita amal. Wah pokoknya zikir kita mati husnul khotimah. Karena tahu mati kita. Bener nih udah lama nggak ketemu. Jadi perjanjian tuh nanti kalau seandainya datang kirim SMS, kirim WA, kirim tanda-tandanya bahwa saya mau datang. Enggak lama, udah bertahun-tahun datang malaikat Israfil datang. Itu ahli ibadah ini enggak paham bahwa dia udah dikirim SMS, sudah dikirimin WA. Ditanya sama ahli ibadah ini, ya malaikat Israfil kamu ngapain kemari? Saya kemari mau nyambut nyawa. Kan perjanjiannya kalau mau nyebut nyawa kirim WA, nggak ada WA ini, nggak ada SMS, nggak ada tanda-tandanya. Kata malaikat Israfil, udah saya kirim, udah lama, dan itu berkali-kali. Nggak ada ini, lupa kali, nggak dibaca. Kata ahli ibadah, apa sih SMS-nya, apa sih WA-nya, apa tanda-tandanya? Kata malaikat Israfil, lihat rambutmu lihat. Ada apa? Itu udah kasih WA. Rambut tuh yang tadinya hitam jadi pada putih. Itu tanda tuh. Tanda saya mau datang. Tuh. Lihat matamu yang tadinya terang udah mulai rabun. Itu juga tanda. Tulang udah mulai pada sakit. Iya pokoknya badan udah mulai meretak-retak tuh, udah mulai sakit-sakitan, gigi udah mulai pada rontok. Wah semuanya udah kasih tahu, kulit udah pada keriput. Itu SMS, itu tanda bahwa aku mau datang. Langsung ibadah nyerah. Iya pasti rambutnya udah pada putih, giginya udah mulai ompong rontok, matanya udah mulai rabun, tulangnya udah mulai sakit, kulitnya udah mulai keriput. Akhirnya dia pasrah. Itulah tanda-tanda akan datang malaikat Israfil. Kalau jamaah di sini nih yang rambutnya udah pada putih, siap-siap mau didatangi malaikat Israfil. Siap-siap aja. Ini bukan kata saya ya. Siap-siap. Yang matanya udah rabun, yang udah nih susah udah ngelihat, itu tanda-tandanya. Kulit udah mulai keriput, itu tanda-tandanya. Tulang udah pada mulai sakit, itu tandanya malaikat Israfil mau datang. Siap-siap tobat. Karena malaikat Israfil mau datang. Mau kapan lagi? Ini kadang-kadang udah 70 tahun masih doa, ya Allah panjangkan umur saya. Mesti minta panjang aja. 90 tahun bisa minta panjang. Lah kapan lagi? Udah waktunya. Ija ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Siap-siap bekal. Tuh, masa muda udah kelewat. Tinggal tuanya. Nah, sekarang yang kedua kata Nabi, wasihataka qabla saqomika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Ya Allah, itu di rumah sakit nih, tanya ada tuh orang sakit nih udah parah banget. Itu yang diminta bukan duit, bukan rumah, bukan mobil, bukan harta yang banyak. Dia minta satu, ya Allah sembuhkan saya, sehatin. Tuh dia udah sekarat nih, kita kasih duit segepok nih duit. Enggak, bukan ini yang dia minta, sehat. Tuh janji sama Allah, ya Allah nanti kalau saya sehat saya mau ke mushola,
pengen rajin ke mushola, rajin ngaji, pengen sholat berjamaah, rajin, pokoknya saya janji dikasih sehat. Dikasih sehat sama Allah, sehat benar. Janjinya di jalan tepati enggak? Lupa. Pas udah sehat mah ya ngerokok lagi, baik ada kopi, pengajian mah dia bodo amatan. Ajan bodo amatan. Dikasih sehat lupa sama Allah. Itulah manusia. Itu nikmat sehat ini itu disebutkan oleh Syekh Murtada Sahrawi adalah sehat itu adalah a'la darajat rizki. Rizki yang paling tinggi itu sehat. Enggak ada nikmat yang paling tinggi kecuali sehat. Ya Allah sehat. Kalau sakit nggak bisa kemana-mana. Dikasih sehat enggak digunain untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau nanti itu ngancam, lihat nih kamu sakit nih, biar sehat petantang peteng-teng, lagi sehat kesono kemari, musola dilewatin, sodakoh nggak mau, ibadah nggak mau, pas sakit nyebutin apa? Ya Allah, ya Allah, Allah mau disebutin. Giliran Allah nggak manggil, Allahu Akbar, suruh sholat mau nggak? Enggak. Giliran sakit mah Allah dipanggil-panggil. Tuh. Makanya kalau kita sehat gunain. Nih, ini udah tahun 2023 nih. Introspeksi nih. Amal kita udah banyak apa belum? Nah, yang ketiga, waginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Ada orang waktu kaya, ya Allah sombong banget, ya Allah sombongnya minta ampun. Punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, punya kekayaan luar biasa, punya mobil, punya ini, punya itu. Lama-lama yang namanya ada tua, pensiun, jatuh miskin, jadi fakir. Baru dia dulu ya kalau saya kaya nih saya begini nih, kalau saya kaya saya kasih nih, kalau saya kaya saya akan kasih anak yatim, kalau saya kaya saya bangun masjid. Udah kelewat. Sekarang lagi susah, giliran susah baru pengen. Dulu waktu kaya-kayanya bodoh amatan. Nah, kalau kita lagi kaya-kaya itu gunakan kekayaan kita bakal susah, kita bakal jatuh miskin. Dulu kita sendiri nikah jadi berdua, suami istri, punya anak, waktu berdua jadi bertiga, tambah lagi anak dua berempat, tambah lagi anak satu berlima, terus lama-lama punya cucu kan ya. Entar isi kita meninggal atau yang anak kita nikah pada pisah-pisah, akhirnya kita sendiri kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Anak udah kemana-mana tahu, dibawa mantunya, udah ini bisa, sudah meninggal dunia, kita tinggal sendiri. Dulu kaya banget, sekarang dia susah, keredongan aja pakai kain. Iya, nggak gunain waginaka qabla fakrika, nggak menggunakan masa kayanya sebelum jatuh miskinnya. Nah makanya kalau kita ini pengertian ginaka ini masa kuat nih, masa bisa nih, waktu punya duit amal, ntar mah udah nggak punya duit susah. Nah makanya gunakanlah kekayaan kita sebelum kita jatuh miskin. Yang keempat kata Nabi, wa faragoka qabla suglika, gunakan masa luangmu, sempatmu sebelum datang masa sibukmu. Lagi sibuk janji, lagi sibuk pengen, udah kosong gak digunain. Maka kata Nabi disebutkan dalam hadis, nikmatani magmunun bihima kasirun minan nas asihatu wal farag. Kata Nabi ini
ada dua nikmat yang orang pada cuek. Ada dua nikmat yang orang pada cuek, nggak peduli. Apa itu? Satu sehat, yang kedua masa luang, masa kesempatan itu ada nggak dipergunakan. Ini kadang-kadang kita cuekin. Nah, makanya kita masih ada waktu, kesempatan. Kalau memang ngaji, ada waktu ngaji. Ini saya hanya menyampaikan ya, bukan nyindir nih. Itu disebutkan asadun nas ajaban nar. Nanti ada manusia diajab oleh Allah paling pedih. Ada manusia diajab oleh Allah paling pedih. Siapa itu? Ayumkina antolabul ilmi pala tolabah. Ada orang yang bisa mungkin nyari ilmu, bisa kesempatan duduk di majelis taklim, tapi dia nggak gunain. Di situ ada majelis taklim, ada pengajian, tapi nggak diisi, nggak didatengin, tapi dia ada waktunya, ada nggak apa-ngapain. Itu orang yang nanti paling diajab pedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min jalik. Ini ungkapan ulama aja, bukan nyindir. Ini ada emang. Nanti di akhir ditanya. Itu di akhir ditanya, waktumu. Ini ada hadis yang agak panjang ini nih. La tajulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta tus'alu an umrihi fi ma'abna. Itu kata Rasulullah, nanti kaki kita nih, dua kaki kita nggak bergerak, diem aja pada hari kiamat. Itu kita diem, nggak bergerak sama sekali sampai ditanya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, umrihi, tentang umur kita. Bima abnahu, dihabiskan untuk apa? Nanti hari kiamat itu satu-satu tanya. Di situ satu-satu nak ditanya itu. Itu jadi kira itu nggak lama-lama. Dari mulai kita balik 17 tahun sampai kita meninggal, itu detik per detik, menit per detik, jam per jam ditanya sama Allah, ngapain jam segini? Itu satu, Allah lama itu ditanya. Satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Lagi-lagi, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya Allah, itu surga masih lama surga, neraka masih lama. Itu masih ditanya tuh satu. Kalau umur udah beres, diapain tuh umur kita? Ditanya yang kedua, an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmu kita sudah dikerjakan buat apa, sejauh mana kita amalkan ilmu kita. Ditanya tuh, ya Allah, itu berbelit-belit tuh, dari mana belajarnya, untuk apa, masih apa, panjang itu, berhari-hari kita ditanya sampai selesai. Ini kaki belum bergerak juga. Yang ketiga ditanya, wa malihi, harta kita. Nah, harta ditanya 2, min aina iktasabahu wa mimma afaku. Dari mana harta kita dan untuk apa dihabiskan harta kita. Itu harta kita semuanya nih, dari mulai jam tangan, cincin, HP, semuanya dah, motor, wah, sampai peniti ditanya itu. Punya boleh di rumah? Punya. Ditanya itu beli di mana, dipakai buat apa. Baju kita banyak banget nih baju, gua ditanya itu beli di mana, buat apa, berapa kali dipakai, semuanya. Pokoknya harta yang sekecil apapun itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, wa an jismihi bima ablahu, tentang badan kita nih, dipergunakan untuk apa di badan kita. Itu panjang. Kalau semua udah beres, itu nanti kita akan masuk mizan. Mizan itu ditimbang. Dosanya banyak banget.
amalnya dikit. Ini ada keterangan nih. Ada amalan yang kita anggap sepele, kayak ngaji ini begini, duduk di majelis taklim tiap malam Selasa. Ternyata ini bisa jadi pemberat. Pasti timbang, tiba-tiba berat amal kebaikan kita. Tiba-tiba dosa kita banyak, itu bisa dikalahkan dengan ini. Dengan duduk di majelis taklim. Orang nanti nyesel, ya Allah, enak banget dia ya suka ngaji, ternyata bisa memberatkan timbangannya. Dan itu orang akan menyesal. Disebutkan dalam surat Yasin ayat 39, ya hasratan alal ibad ma yatihim min rasulin illa kanu biyastahjiun. Ya hasratan alal ibad, ya orang-orang yang suka nyesel. Ma yatihim min rasul, telah datang kepadamu utusan-utusan Rasul. Risalah Rasulullah disampaikan, pengajian, ilakanu biasa, tapi engkau malah menyepelekan. Ini kita anggap sepele. Ini boleh jadi ini akan menjadikan kita berat timbangan kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pelicin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan di pengajian kita bukan hanya bermanfaat di dunia, tapi bermanfaat buat akhirat kelak nanti. Nah, yang kelima, kata Nabi, wa hayataka qabla mautika. Gunakanlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Barangkali kita ini belum menyadari, kita ini kalau udah mati baru kita nyadar. Itu orang yang udah meninggal dunia itu pengen balik lagi. Irji'i, ya Allah balikin lagi, irji'i ya Allah balikin lagi sebentar aja. Pengen pulang lagi ke dunia. Tapi kata Allah, kalah, udah nggak bisa. Tuh, ini yang masih hidup cuek aja, leha-leha. Nanti kita akan mengalami kematian. Nah, disebutkan di sini nih, kata Imam Al-Ghazali, arba'un la ya'rifu qadraha ila arba'atin. Ada 4 macam yang tidak diketahui enaknya sebelum 4 macam. Kalau tadi 5 tuh, kata Nabi, iktanim khamsan qabla khamsin. Ini yang kata Imam Al-Ghazali, ada 4 hal yang kita tidak tahu enaknya sebelum datang 4. Apa itu? La ya'rifu qadral hayati ilal mauta. Enggak bakal tahu enaknya hidup kalau udah pada mati. Enak nih hidup, bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas, enak. Kalau udah mati mah, ya Allah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa ibadah, udah nggak bisa ini, nggak bisa itu. Tapi kadang-kadang kita nggak mempergunakan hidup ini sebaik-baiknya. Umur makin bertambah, hakikatnya makin berkurang. Waktu itu nggak bisa berhenti, itu detik kita berhenti ini rame-rame. Ayo kita berhenti detik, kagak bisa. Tetap jalan itu detik, terus berjalan. Dan itu sama juga kita menuju kepada pintu kematian. Yang kedua, kata Imam Ghazali, wala qadra sihati ila al-haq sukmi. Enggak bakal tahu nikmatnya sehat kalau dia udah sakit. Yang ketiga, wala qadra sabab ila al-harami. Enggak tahu nikmatnya muda kalau dia udah tua. Yang terakhir, wala qadra ghina ila al-fakri. Enggak bakal tahu enaknya kaya kalau dia sudah miskin, sudah fakir. Nah, waktu terus berjalan. Ini waktu berjalan, lama-lama udah isya nih. Tahu-tahu isya, besok tahu-tahu subuh, tahu-tahu johor, tahu-tahu udah sehari lagi, tahu-tahu udah malam Selasa lagi. Nah, disebutkan di sini, karena waktu berjalan,
Ini ada ungkapan bagus nih. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu berkata, "I'lamu anna kulla waqtin yajhabu ala insan fi ghairi ta'atin." Ketahuilah, sesungguhnya waktu yang udah kelewat nih, udah kelewat. Kita udah banyak kelewat waktu. Kemarinnya lagi, kemarin lagi terus sampai kita waktu udah kelewat tuh. Apa kata beliau? Fi ghairi ta'atin, kebanyakan digunakan bukan buat taat. Jujur aja, kita ini waktu yang udah kelewat kebanyakan bukan kita gunakan buat ibadah. Jujur ya, jujur aja. Itu kita lewatin bi ghairi ta'atin, kebanyakan kita, ya Allah, kita lewatin bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awqatu salasatun, waktu terbagi 3. Yang pertama namanya waktun laka, waktu yang memang benar milik kita. 24 jam itu semuanya bukan milik kita. Nah, tapi ada waktu yang memang juga milik kita. Apa itu? Waktu yang milik kita 24 jam itu adalah walaka fahuwallazi ta'muruhu bi dzikrillah wa da'wati ilallah wa imtisali awamirihi. 24 jam itu bisa jadi milik kita jika digunakan untuk satu, zikir kepada Allah. Kita misalnya zikir 24 jam itu cuma ya 30 menit. Mungkin habis sembahyang Johor 5 menit, habis sembahyang Asar 5 menit, habis sembahyang Maghrib 5 menit, Isya 5 menit, mungkin tahajud 5 menit. Pokoknya ada waktu yang gunakan itu untuk zikir. Nah, waktu yang buat zikir itulah punya kita. Jadi kalau kita nih pernah zikir kemarin, berarti waktu yang kita gunakan untuk zikir itulah punya kita. Yang kedua, setelah berzikir wa da'wati ilallah, itu kita gunakan untuk di jalan Allah, kayak ngaji nih, silaturahim. Setengah jam aja kita duduk dari mulai maghrib sampai isya, ini berarti waktu punya kita. Yang ketiga, wa imtisali awamirihi, menjalankan perintah Allah. Kayak salat 5 menit tuh, Johor 5 menit, Asar 5 menit, Maghrib 5 menit, Isya 5 menit, Subuh 5 menit. Berarti 25 menit itu milik kita. Tinggal jumlahin tuh. Zikir 30 menit. Ngaji taruhlah 1 jam. Kemudian salat 25 menit. Cuma segitu milik kita. Tuh. Sisanya kemana? Banyak nggak? Banyak. Itu namanya waktun laka, waktu punya kita, milik kita. Ada lagi yang kedua, waktun alaika, waktu yang mencelakai kita. Itu waktu nggak ada manfaatnya, malah maksiat. Apa itu? Fal waktu lagi ta'muru bi khalafati amrillah, waktu yang digunakan dihabiskan untuk maksiat kepada Allah. Coba hitung, banyakkan waktu yang milik kita apa waktu yang mencelakakan kita? Wah, kalau banyak banget yang mencelakakan kita. Ini mata suka maksiat, kaki, ya semuanya dah. Itu waktu yang mencelakakan kita. Yang ketiga nih, yang ketiga aneh, wa waktun lalaka wala alaika, waktu yang bukan milik kita, yang enggak dipakai buat ibadah, dan juga waktu yang digunakan bukan untuk maksiat. Ibadah bukan, maksiat juga bukan. Lah ini paling banyak. Contohnya apa? Tidur. Kita banyakkan tidur apa ibadah? Tidur.
Makan, ada orang makan sampai sejam. Ngaji sejam, makan sejam. Ada orang masuk kamar mandi 2 jam. Wah, ngapain itu di kamar mandi 2 jam? 2. Mungkin habis rokok 2 bungkus, main HP, baca koran, tahu-taunya dari jam 6 keluar jam 8. Ada begitu. Ini waktu dibilang ibadah bukan, dibilang maksiat bukan. Banyak nggak? Banyak. Ngobrol, silaturahim, main, kerja, tuh, nyari nafkah. Dibilang ibadah bukan, dibilang maksiat bukan. Nah, kata Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, bisa nggak nih waktu yang tadi panjang tuh, yang panjang tadi tuh, yang lama tadi tuh, ibadah bukan, maksiat bukan, jadiin ibadah. Jadiin ibadah dengan apa? Walil a'mali kulliha, dan setiap amal-amal itu ya, yang panjang tadi, jimamun, kita ikat, kita kurung, kita hubungin dengan apa? Wa niyatus sholihah, dengan niat yang baik. Tidur nih, kan panjang tuh 6 jam. Sebelum tidur niat, ya Allah, saya niat bismika Allahumma ahya bismika amut, dengan tidur ini mudah-mudahan saya bisa bangun subuh, bisa bangun tahajud, besok segar, bisa ibadah kerja. Jadi tidur kita itu walaupun lama kita tidur itu jadi ibadah. Karena dengan apa? Dengan niat tidurnya jadiin ibadah. Padahal bukan ibadah, padahal bukan maksiat, tapi tidur itu bisa jadi ibadah. Tusiru afalu kulliha ta'ah, bahkan disebutkan menjadi taat kepada Allah, dan pahala dosa kita diampuni. Bangun tidur dosa kita diampuni tuh, dan dapat pahala. Enak nggak? Enak. Cuma niatin tidur kita untuk ibadah. Dalam kitab disebutkan nih, ada orang itu datangin tempat tidur, dia mau tidur, kemudian dia niat ayanwiya, bangun, pengen bangun malam. Saya mau tidur jam 10 nih, jam 11 tidur, mudah-mudahan ntar malam 1:30 bangun untuk sholat tahajud. Dia niat nih, udah zikir, baca sholawat, baca Quran, tidur plus, tidur dah. Bangun-bangun azan subuh, padahal dia udah niat untuk sholat tahajud. Bangun tidurnya itu dapat pahala sholat tahajud walaupun dia nggak ngerjain. Tuh, dengan apa tadi? Niat. Bahkan dia bangun tidur dosanya udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan niat ibadah. Pas bangun dia ucapin alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana walaihin nusur. Dosanya diampuni. Padahal tidur bukan ibadah. Tidur itu adalah aktivitas sehari-hari yang memang kita lakukan, dan itu kosong. Kita bisa ikat jadi ibadah. Masuk kamar mandi setengah jam, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk kamar mandi dalam hati nih ya, baca sholawat, baca doa. Itu kan setan banyak di situ. Doanya lihat tuh, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu numpuk di situ. Itu kalau kita bisa lihat, itu setan di kamar mandi, nggak mau kamu masuk kamar mandi, itu numpuk banyak banget. Maka kita berdoa, kita kan telanjang tuh, baca dalam hati sholawat. Kalau kita baca sholawat itu insya Allah setan nggak bisa ngelihat kita lagi telanjang karena kita mau mandi. Makanya baca sholawat dalam hati. Sebelum kita baca doa. Nah itu setan itu nggak bisa ngeliat kita, dan itu kita keluar dari situ. Apa doanya? Alhamdulillah haji wafani. Pokoknya nih kita nih dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala
dari godaan setan, bahkan kita keluar kamar mandi dapat pahala. Nah itu banyak nih. Jadi kalau kita punya waktu yang panjang dan itu banyak kita lakukan, itu bisa menjadi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, ada waktu menit, disebutkan bahwa allati marat bi taati mamlu'atun nuron. Waktu yang kita gunakan nih kayak ngaji nih, pokoknya yang gunakan untuk taat nih, lagi sholat taat, lagi ngaji taat, itu waktu kita bercahaya, bersinar di hadapan Allah. Dari mulai maghrib sampai isya, waktu ini bercahaya, nuron, bercahaya. Dan Allah senang dengan cahaya waktu yang kita gunakan untuk ibadah taat kepada Allah. Wallati marat bil maksiyah, adapun waktu yang kita gunakan untuk maksiat, zulmah, itu waktu itu menjadi gelap di pandang Allah. Jadi Allah tuh bisa ngelihat bagaimana hati kita. Tidur karena jadi ibadah, bersinar. Masuk kamar mandi karena niatin ibadah, jadi bersinar, bercahaya. Tapi kalau kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk bukan taat kepada Allah, waktu itu di hadapan Allah dipandang atau gelap. Nah, untuk itu maka ketika kita punya waktu yang panjang selain untuk ibadah dan lain-lain, maka gunakanlah kegiatan itu dengan bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mamlu'atun nuron, jadi cahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalani kerja nih. Saya mau kerja, niatin ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Berangkat kerja. Itu dari mulai jam 7 pagi pulang sore itu bercahaya. Karena kita kerja niatinnya buat ibadah. Dan itu akan memberikan pahala buat kita dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi? Dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tahun 2003 dan sekarang nih banyakin niat yang baik-baik. Kita udah pada tua, udah pada sepuh, kita udah nggak bisa lagi begini-begini, niatin aja. Tapi dengan niat mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam ibadah dan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, itulah pengajian kita malam hari ini tentang mempergunakan waktu, yang mudah-mudahan waktu yang telah lalu, yang banyak dosa yang kita perbuat, Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, yang akan datang, waktu yang akan kita hadapi, mudah-mudahan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, kita doakan yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang punya masalah, Allah berikan jalan keluar, dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah diberikan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diketuk hatinya untuk taubat ibadah kepada Allah. Ala hajini wa ala kulli niyatin sharima salamah wal barakah wal maghfir wasyif wal hidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وقل كريم الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد الشاكرين حمد دائم حمد نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للكريم ولعجيب سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتقبلا ويقينا صادقا
وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا ورزقا واسعا مباركا من حيث لا يحتسب رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma